Pesantren Dar Al-Faqih merupakan salah satu pesantren kebanggaan masyarakat Aceh Timur saat ini. Anak-anak yang bersekolah atau yang mondok di sini dengan jumlah 600 sekian lebih, itu juga kebanyakan besar dari Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang. Nah, kami berharap Dar Al-Faqih yang saat ini bangunan fisiknya itu mendapat acungan jempol bagi seluruh kita yang melihat dari luar, ya. Jadi adik-adik sekalian, Dayah ini tempat kita ditempa. Jadi dunia pendidikan itu ada 3. Yang pertama adalah soal karakter, yang kedua adalah soal kompetensi, yang ketiga adalah soal literasi. Ini yang tidak boleh dilupakan. Begitu juga dengan penyelenggara pendidikan. Kalau kita abai terhadap persoalan ini, maka kita akan terus tertinggal. Hari ini kita harus belajar dari dunia pendidikan atau lembaga pendidikan yang ada sebelum ini. Sebelum ini itu berbeda dengan masa yang ada saat ini dan masa yang akan datang. Kita memasuki masa namanya 4.0, ya. Masa di mana anak-anak sudah belajar dengan berbagai kecanggihan teknologi. Yang dulu saat kami pulang, kami masih bermain yang namanya gasing, main anak guli, cang-un gamba, pek layang, atau kamu cok triang, tet ba apui, putepat triang jet kawe, ya kawe ungkot bace, ungkot krup. Itu dulu, itu zaman dulu. Sekarang berbeda. Ya gitu. Jadi yang saya sampaikan ada 3 karakter. Yang pertama karakter ini soal moral, karakter ini soal akhlak. Seberapa hebat apapun uang Bapak Ibu sekalian, seberapa hebat apapun tenaga pendidik yang di sini, ketika moralitas, ketika akhlak santriwan dan santriwati itu tidak berubah polanya, tetap akan sulit menghasilkan sesuatu produk yang terbaik. Ini soal akhlak. Maka bertepatan dengan peringatan Maulid ini, kita bicara akhlak. Nabi Muhammad salah satu diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi kenapa juga tinggal di Dayah 6 tahun, melanjutkan lagi misalnya ke lembaga-lembaga pendidikan Islam, tapi saat keluar masih menjadi masalah bagi umat. Kenapa? Akhlak. Salah pendidik? Bukan. Salah penyelenggara pendidikan? Bukan. Konsepnya tetap sudah betul, tapi di akhlaknya yang tidak benar. Maka akhlak itu harus diperbaiki, dinamakan dengan karakter atau attitude. Kedua, soal kompetensi. Nah, apapun kita bicarakan, seindah apapun gedung ini, seindah apapun kantor yang dibangun oleh Haji Sopyan Pakeh dengan mobiler yang sangat memadai, ya, kemudian beberapa pun harta beliau sumbangkan di sini, ketika tidak ada kompetensi penyelenggara, guru dan para siswa dan santri, itu juga akan sangat sulit sekali. Kompetensi itu apa? Ada 4K: kreatif, kolaboratif, dan kompetitif. Kritis. Jadi membangun sikap kritis dari para siswa. Nah, kalau siswa di sini hanya sekolah tapi tidak terbangun sikap kritisnya, saat dia kembali ke masyarakat, ini tidak akan berkembang. Misal, tapi ada yang khutbah, salah rukun khutbah, atau ada yang menyampaikan ceramah, salah, dia lari daripada konsep ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada muncul sikap kritisnya, padahal dia alumni pesantren. Ini yang keliru. Ini tidak akan muncul. Anak Bapak Ibu sekalian tidak akan muncul. Jangan harap anak Bapak Ibu sekalian jadi seperti Ustadz Awalul Dzikri. Jangan. Atau Bapak Ibu sekalian mengharap anak saya jadi bupati atau seperti bupati. Tidak akan terjadi itu kalau tidak ada sikap kritis. Kemudian kompetitif, benar jiwa kompetitif. Nyawate dengongon nih juara tipluk. Iji hidang juara padit otani woi tayang bakdro. Menyana siswa lepluh laruang ipegah long lepluh mak. Lepluh paling cut. Tidak ada jiwa kompetitif dia untuk mengejar bagaimana sama dia mendapat juara 10 atau mendapat juara 5. Dia akan stagnan di tempat sehingga tidak membangun jiwa dan sikap kompetitif. Ini berbahaya. Kemudian kolaboratif sikap yang bisa bekerja sama, berbaur dengan teman-temannya, dia mengenal ustadznya, saling menyapa. Ada santri dari Takengon menyapa santri dari Biren, ada dari Biren menyapa dari Langsa menyapa dari Aceh Timur menyapa dari Banda Aceh. Sehingga ketika mereka keluar setelah menjadi mahasiswa, ada kawannya di Banda Aceh, ada kawannya di Biren, ada kawannya di Takengon. Kenapa? Suksesnya seseorang itu bukan karena faktor orang tua, suksesnya seseorang itu bukan karena faktor alam, tapi suksesnya seorang karena faktor jaringan, link of action. Kalau tidak ada jaringan, tidak akan pernah sukses. Hampir semua jabatan itu membutuhkan jaringan dan dukungan, apalagi jabatan yang bersifat jabatan dekat-dekat dengan jabatan politik. Karena
pada posisi-posisi ketika kita lepas dari dunia pendidikan ke dunia kerja, kita akan membutuhkan semua sinergi lembaga, komponen-komponen yang lain untuk mendukung kesuksesan kita. Tidak ada seorang pun yang sukses tanpa pegangan kiri dan kanan, tidak ada. Begitu juga dengan saya hari ini. Saya alumni Pasantren Modern Bustanulum Langsa. Tapi sebelum ke Bustanulum, saya pernah mengecap pendidikan di Dayah Darus Sa'adah. Kolaborasi antara pesantren tradisional dengan pesantren modern. Perjalanan panjang sampai dengan detik ini menjadi Bupati Aceh Timur. Kapan perjalanan panjangnya? Mulai dari kampus Madrasah Ulumul Quran Langsa. Begitu, bagaimana caranya? Di kampus MUK saya sudah menjadi pengurus OSIS. Saya orang miskin dari kampung Senebok Johan, saya datang ke Langsa. Dalam bayangan saya akan bersaing dengan orang-orang kaya, dengan orang-orang yang mampu, alumni-alumni yang hebat dari sanawiyah, alumni-alumni hebat dari SMP. Sebab saya masuk ke MUK itu adalah di aliyahnya, bukan di sanawiyahnya. Saya akan kalah. Ketika ketidakberanian saya untuk muncul di depan, saya akan kalah. Maka jiwa keberanian itu saya munculkan di depan. Saya harus bisa berbaur dengan anak-anak orang kaya. Saya harus bisa memimpin mereka. Saya juga harus bisa memerintah mereka. Di situ dimulainya. Kemudian adik-adik sekalian, ketiga ini literasi. Apa itu literasi? Literasi adalah cakrawala. Literasi adalah daya baca, bergemar membaca. Saat ini Bapak Ibu sekalian, adik-adik dan para undangan, di Aceh dan di Indonesia secara umum itu minat bacanya tinggi, tetapi daya bacanya rendah. Ya, faktanya kita ini minat baca WA-nya tinggi sama baca TikTok, tapi daya baca buku dan koran rendah. Begitu tulisan panjang dikit kita skip. Nyokai tamong leh alinea atau put alinea. Alah bu, tak baca. Padahal di alinea ke-6 yang urgensi tulisan itu. Tapi karena malas membaca, sehingga kita tidak bisa jadi apa-apa. Artinya kita akan dikepung dengan berita-berita yang hoax. Kita akan dikepung dengan fitnah-fitnah masa kini. Dikepung. Sekarang dengan teknologi AI, orang bisa membuat saja, misalnya, nah linto drone ni icok foto, ipu de foto, ipu duk ngauri nang lain. Tapi ke kau, waduh, ini suami saya selingkuh. Padahal teknologi AI. Maka oleh karenanya melek literasi, gemar membaca buku, masuk pustaka adik-adik sekalian. Lagi pegah buno, le Ustaz Awalul Zikri. Ada madhab Syafi'i, Maliki, Hambali. Pu beda madhabnya. Bumufob, tayo selaku alumni daripada Dayah Dar Al-Faqih. Hebat daripada santri Dar Al-Faqih keluar menjadi penceramah bulan Ramadan, menjadi khutbah di masjid-masjid di Aceh Timur, Langsa dan Aceh Tamiang, maka nama Dar Al-Faqih ini akan melambung tinggi. Begitu juga dengan ada kompetisi sains, kompetisi olimpiade dan lain sebagainya, ikut serta jadi pemenang. Dan itu merupakan trik lembaga pendidikan yang hebat di Jakarta, di Pulau Jawa, dimanapun, untuk menarik simpati masyarakat sehingga anaknya disekolahkan di tempat pendidikan ini. Itu Pak Haji, tidak boleh kalah, jadilah hafid, ikut dimanapun kompetisi, dorong. Itu ingat, dorong. Maka saya sangat di Bustanulum itu, apapun disuruh ikut, saya ikut. Jadi manfaatnya kapan adik-adik sekalian? Manfaatnya setelah kita di masyarakat. Jadi kalaupun di sini sedikit niat dibuka, jangan lapor orang tua. Bagaimana itu kira-kira? Kalau ini terjadi dan dibiarkan sedikit-sedikit ibu bapak ibu melapor, yang akan terjadi tidak ada orang yang mau menjadi pendidik. Karena bapak ibu datang menyekolahkan anaknya di Dayah untuk menjadi lebih baik. Kadang-kadang hai ini fikir le rumah, nek intat pada Dayah, nek intat pada Tengku. Pada nek intat ni jok lu begalau Tengku. Nyoba dro ni jelo urutan pegat di bujit ku urang ya aku tun le. Kakak di poh mak ai pe. Ilong ni seot titik urau nyane. Ka hai ini fikir le nek intat kenan. Dum drawan gram. Tam ijak lapor karena kekerasan. Tidak boleh. Saya bukan membenarkan adanya kekerasan terhadap anak, tidak. Tapi bagaimana dunia pendidikan ini biar berjalan baik, para pendidik tidak trauma. Saya dulu adik-adik sekalian, mulai dari tempat ngaji, mulai dari pasang dipukul pakai namanya rotan. Tetapi saya ingatkan juga, kalaupun ditegur, kalaupun dibina dalam batas-batas normal. Jangan mengancam. Nyobek na nek drone namban BO you post up you jak kena ka. Bek lagi nyalah nek long pegat macam ni tu. Tak pepeh lah se benda. Bertangguh dia. Adik-adik sekalian, kebanyakan dari yang saya perhatikan, baik saat mondok, baik saat kuliah, anak-anak yang dimanjakan oleh orang tuanya,
diberi fasilitas yang sangat mumpuni, makan rantangan, snack yang memadai, tidak berhasil setelah dia tamat lulusan kuliah. Tetapi yang saat proses itu sengsara, ipajoh bu si urosiga, ipajoh indomie, ipajoh kon masin, ipajoh pemano, apa adanya, dinumpang bagop, dia akan jadi orang berhasil saat tamat kuliah. Oh, saya nggak percaya ini yang Bupati sampaikan. Nah, tanya aja ini Ustadz Salamina, tanya aja. Kaji long bayangkan, tanya yang mentong. Ustadz Sulis kiban perjuangan beliau, Ustadz Sopian pakai kapodaya hei Ustadz gemekat campur. Ini dulu beliau penjual campur. Ada kawan beliau sudah meninggal dan istrinya masih jual campur. Ya, jangan lihat Sopian pakai hurung kaya hilang sa rumah hobi raya, bukan. Sekarang kalau dulu enggak. Ustadz Awalul Zikri begitu juga, saat kuliah di MUK, saat kuliah di Al-Azhar Mesir, dan banyak yang sukses-sukses yang lain di sini adalah bukan dari keluarga yang mampu. Tetapi perlu orang tua kita banyak uang. Kenapa? Untuk mengantarkan kita sukses. Perlu. Maka titiplah anak di lembaga-lembaga pendidikan yang bagus, yang baik, sehingga suatu saat nanti akan bangga ketika melihat anak kita sukses. Adik-adik sekalian, kebanggaan orang tua itu bukan karena kita kasih uang, bukan. Tapi kebanggaan orang tua ketika melihat kalian sukses. Diumumkan misalnya pemenang musabaqah tilawatil Quran ke-37 di Kabupaten Pidijaya di cabang haflah Al-Quran 30 juz atas nama Muhammad Rizki, santri daripada Dayah Dar Al-Faqih Aceh Timur. Oh, Muhammad Rizki merupakan putra asli dari Bapak Abdullah dengan Ibu Rosmawati, tinggal di Simpang Ulim, Aceh Timur. Di bahu Abdullah dan Nyan Mai cukeh banget. Anak leung. Ya, cukeh. Anak leung. Nyan badron kebanggaan, dan adik-adik harus tahu itu kebanggaan orang tua. Kita disekolahkan di sini adalah agar kita sukses, lebih hebat daripada ibu dan mama kita. Yang perempuan juga seperti itu, hebat, diumumkan. Oh, alumni daripada Dar Al-Faqih diterima 3 orang di kedoktoran Universitas Indonesia. Lero musoso lewat Universitas UI. Kebanggaan. Geduk gampung bawa warung kopi ke pegah. Pak Gesi, anak dro ke perangkat Australia tinggal. Hai anak tanya ngai Pak Gesi yang ke pegah ji. Ya Pak Gesi, memang lihat kero ni kalinya. Hai solong mana ke. Nyatakan nyan kenyan mong urung si ada mentua. Kan kajo pengnya segupal uang, bukan uang itu yang diharapkan, tapi kebanggaan batiniah yang paling dinantikan oleh kedua orang tua kita. Semoga adik-adik sekalian yang sedang menempuh pendidikan di Dayah Dar Al-Faqih ini akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan, akan menjadi generasi-generasi Qurani, akan menjadi generasi-generasi yang cinta dan sayang kepada kedua orang tuanya, serta yang cinta kepada agama Islam, dan nantinya akan berbuat bagi bangsa dan negara. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.